juga si Jose ini suka ceritain gitu pengalamannya dia melakukan hal gitu katanya ke teman-temannya gitu, kayak pamer gitu ke teman-temannya gitu. Tuh kan orang sakit jiwa kayaknya ya, anak 14 tahun wait. Halo guys, nama aku adalah Joanna, aku adalah storyteller khusus True Crimes. Hari ini aku akan ceritain ke kamu di mana ada sebuah kasus anak usia 14 tahun yang diculik oleh security sekolahnya sendiri. Kasus ini bermula pada tahun 95 di mana ada seorang anak bernama Tanya Katz yang masih berusia 14 tahun. Nah, Tanya Katz ini adalah anak yang berasal dari keluarga yang broken home. Jadi bapak dan mamanya itu udah putus gitu, udah cerai. Nah, bapaknya ini kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Joanne. Nah, sayangnya si Joanne ini ya, ibu tirinya si Kanya, ini bukanlah orang yang baik gitu. Dia malah sering banget nyiksa si Tanya dengan siksaan berupa verbal maupun fisik. Dan ini ngebuat Tanya akhirnya jatuh ke dunia yang kelam gitu. Maksudku dunia yang kelam itu adalah dia tuh di usia yang masih 14 tahun, dia udah belajar ngerokok, minum minuman keras, bahkan udah narkoboy. Itu usia 14 tahun tuh masih satu SMP guys, dan dia udah ngerti dunia yang kayak gitu. Ya mungkin karena faktor di luar negeri jauh lebih bebas lah ya dibandingkan negara kita. Nah, Jose ini datang di kehidupan Tanya ketika Tanya lagi rapuh-rapuhnya. Jadi si Jose ini sering banget ngedengerin ceritanya si Tanya. Selalu ada buat Tanya dan selalu menghibur Tanya. Dan ini ngebuat Tanya tuh ngerasa kayak, wah Jose ini adalah temen yang baik buat dia. Dan Jose ini gak hanya selalu ada buat Tanya, dia juga sering banget memberikan uang ke Tanya maupun perhiasan ke Tanya. Jadi Tanya tuh merasa kalau dia tuh diperlakukan spesial oleh Jose. Selain si Tanya ini bernasib kurang baik ya di keluarganya, Tanya ini juga nasibnya itu kurang bagus gitu di sekolah. Dia tuh sering banget gitu dibully sama teman-temannya, dan ini ngebuat si Tanya ini akhirnya tuh sering banget lah cabut dari sekolahnya gitu kan. Karena ya gimana gitu ya kan, kita di sekolah kalau seandainya kita juga dibully tuh rasanya kayak Tanya ini kasihan gitu, nggak punya tempat gitu untuk berlindung. Nah, suatu ketika si Tanya ini ketika kabur, dia jumpalah sama si Jose. Nah, si Tanya ini deg-degan lah ya kan. Dia mikir mungkin si Jose ini akan tangkap dia dan laporin dia ke sekolah. Tapi ternyata enggak. Si Jose-nya itu bilang lah kalau dia nggak akan laporin ke sekolah. Terus tahu apa yang terjadi setelah itu? Si Jose ini ngedekat ke Tanya. Terus dia malah cium si Tanya. Si Tanya. What? Dan si Tanya itu waktu itu bukan yang ngerasa geli atau gimana. Si Tanya tuh malah ngerasa tuh kayak, wah, kayaknya aku jatuh cinta deh sama si Jose. Masalahnya gue, si Jose tuh umur 38 tahun, sedangkan Tanya tuh umurnya 14 tahun. Jadi usianya si Jose ini udah mendekati usia bapaknya si Tanya. Jadi ini udah sangat menjijikan, gue ini anak 14 tahun, masih bocil loh, dicium sama om-om. Jadi beberapa minggu kemudian si Jose ini ngajak si Tanya untuk ke rumahnya si Jose. Nah, waktu itu si Jose ini ngajak si Tanya ke kamarnya, katanya ada barang lah yang mau diambil. Nah, Tanya ini kan udah percaya banget ya sama si Jose, apalagi si Tanya ini udah ngerasa kalau Tanya itu suka gitu sama si Jose. Jadi Tanya ini ngikut aja sama si Jose gitu, naik ke lantai 2. Sampainya di kamar ya kan, udah ngeliat lah ya kan si Jose gerak-geriknya mungkin udah mulai mencurigakan saat itu ya. Si Jose-nya itu malah keluar terus ngunci si Tanya dalam ruangan itu. Tanya itu kaget waktu itu ya kan, berusaha untuk keluar gitu kan. Tapi si Jose ini malah ngancam si Tanya, kalau kamu macam-macam, kamu. Ya, Tanya kan waktu itu kan usianya masih 14 tahun ya kan. Ya takutlah dia. Jadi ketika dikunci gitu, si Tanya itu diam. Yang bikin plot twistnya, Jose tuh nggak tinggal sendirian di situ. Jose tuh tinggal sama orang tuanya saat itu. Tapi entah gimana, orang tuanya nggak tahu kalau saat itu Tanya itu sedang dikurung di ruangannya. Selama dikurung, si Tanya ini tuh diberikan makanan bekas-bekasnya si Jose. Jadi tuh Jose tuh kayak lagi makan sama keluarganya, terus tiba-tiba tuh si Jose tuh akan bilang kayak, aku udah cukup kenyang dan sebagainya lah, aku mau makan di atas. Jadi si Jose tuh akan bawa makanannya itu ke kamarnya. Nah, sisa makanannya itulah yang dikasih ke Tanya. Terus yang paling menyedihkannya lagi, kan di ruangan atasnya kan tuh nggak ada toilet ya di kamarnya. Jadi si Tanya itu tuh harus pipis gitu ke botol gitu. Nah, jadi ya kan, bayangin lah gimana ruangan tuh bau gitu kalau misalnya pipis di tempat botol kayak gitu, nggak di toilet. Dan ceritanya nggak nyampe di situ guys. Si Jose juga itu menjadikan si Tanya itu sebagai budak. Ya benar, anak usia 14 tahun udah diajak yang seperti itu, dipaksa, diperkosa. Si Jose ini itu juga bahkan merekam beberapa adegan gitu ketika ngelakuinnya sama Tanya. Selain itu juga si Jose ini suka ceritain gitu pengalamannya dia melakukan hal gitu ke Tanya, ke teman-temannya gitu, kayak pamer gitu ke teman-temannya gitu. Tuh kan orang sakit jiwa kayaknya ya, anak 14 tahun itu bisa jadi anak lo lakuin kayak gitu.
Nah, beberapa tahun kemudian kan Tanya ini akhirnya udah mulai beranjak dewasa lah, udah legal lah umurnya ya kan. Nah, si Jose ini udah mulai memperkenalkan Tanya itu ke keluarganya. Aku tuh sebenarnya agak bingung sih gimana cara memperkenalkannya gitu. Apakah tiba-tiba keluarganya lagi makan terus dia bawa Tanya terus kenalin atau gimana gitu ya kan. Karena ini bertahun-tahun dan keluarganya tuh nggak tahu Tanyanya itu ada di rumah mereka gitu. Nah, si Jose ini kenalin lah si Tanya ini ke keluarganya gitu ya kan. Terus dia juga kenalin si Tanya ini ke teman-temannya si Jose. Terus dia ngomong lah ke mereka semuanya kalau saya Tanya ini pacarnya. Terus tinggal lah bareng sama si Jose. Nah, jadi orang-orang tuh kan bersikap biasa gitu ya. Tapi mereka tahu sebenarnya kalau Tanya ini tuh diculik sama si Jose. Nah, dan selama bertahun-tahun ini, Tanya itu dicuci otaknya. Dibuat si Tanya ini ngerasa takut sama si Jose. Jose ini selalu ngomong ke Tanya kayak, kalau kamu macam-macam ya, aku akan bunuh kamu, terus masukin ke kamu dalam karung dan buang kamu ke sungai. Ya, Tanya kan masih kecil ya waktu itu ya kan. Terus apalagi selalu dikatain tiap hari ya, tentu terpengaruh dong. Jadinya dia percaya dong sama Jose. Nah, si Jose ini kan ngerasa nih, Tanya kan makin lama makin dewasa, terus ngerasa kayak si Tanya ini butuhlah pakaian dan sebagainya. Jadi si Jose ini kadang-kadang ngebiarin lah Tanya tuh keluar rumah dengan secara magical gitu ya kan. Entah mungkin dia ngerasa kayak Tanya ini udah tercuci lah otaknya, mustahil lah dia kabur. Jadi dia kasih kepercayaan buat Tanya tuh untuk keluar. Dan mungkin ada yang mikir kan, kenapa nggak kabur aja gitu ya, kan ada kesempatan. Nah, yang dari info yang aku baca nih ya, si Jose juga ini selain ngancam akan ngebunuh si Tanya, dia juga ngancam si Tanya kalau dia akan ngebunuh seluruh anggota keluarga si Tanya. Nah, Tanya ini kan meskipun dia ini nggak dekat sama keluarganya, tapi kan dia masih sayang ya sama bapaknya. Jadi dia tuh ya percaya-percaya aja gitu sama si Jose. Nah, suatu hari tuh si Tanya tuh ngerasa bosan lah ya kan di rumahnya. Terus dia ngerasa kayak, aku ngapain di rumah cuma gini-gini aja. Paling juga keluar hanya buat belanja. Aku pengen deh ya kan yang namanya tuh kerja. Jadi dia tuh izin lah sama si Jose, boleh nggak ya tuh untuk kerja part-time gitu. Nah, cuma si Jose waktu itu tuh nolak dia. Terus si Tanya itu terus-terusan bujuk si Jose, terus meyakinkan si Jose sampai akhirnya si Jose ini yakin lah dan ngizinin si Tanya ini untuk kerja part-time. Nah, akhirnya Tanya kerjalah part-time. Bosnya itu namanya Joe. Joe ini punya istri dan juga punya anak. Nah, setelah bekerja semuanya biasa aja. Sampai ya hari ke hari si Tanya itu ngeliat Joe ini sweet banget sih sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya. Dan ini ngebuat si Tanya itu mulai mempertanyakan gitu hidupnya. Kayak, kok aku mau sampai kapan hidup seperti ini? Aku juga pengen deh hidup seperti Joe ini. Punya keluarga yang begitu mengasihi dia gitu, begitu mencintai dia. Dan pada saat ini si Jose itu mulai ngerasa curiga sama perubahan Tanya dan mungkin mikir kayaknya si Tanya ini udah berusaha lah ketemu sama keluarga lamanya dan si Jose ini makin gitu kacau gitu untuk menyiksa si Tanya. Berjalannya waktu si Tanya ini makin percaya sama keluarga ini, terutama Joe sebagai bosnya yang begitu baik sama dia. Jadi suatu ketika si Tanya ini akhirnya mengakuilah semua hal yang terjadi pada dirinya ke Joe. Mendengar pengakuan si Tanya ya si Joe ini kaget lah ya kan. Terus si Joe ini dengan tenangnya tuh ngomong ke Tanya, kayak, Tanya oke, kau pulang dulu, aku akan lapor polisi dan kami akan sama-sama ke sana. Mungkin sebagian dari kalian akan mikir ya kan, kenapa nggak langsung lapor polisi aja? Lah, sengaja Joe ngomong kayak gini ke Tanya, supaya nanti ketika polisi datang tuh langsung ketahuan gitu, langsung dapat gitu bukti-buktinya. Kalau seandainya nanti mereka langsung ke polisi, terus nanti si Jose ngerasa, ih kok udah jamnya si Tanya ini belum pulang-pulang, takutnya kan si Jose ini malah kabur ya kan, atau malah nyembunyiin bukti. Dah tentunya ini akan makin sulit buat nangkap si Jose ya kan. Jadi sengaja lah ya Joe ngomong kayak gini supaya nanti si Jose ini ketangkap, bener-bener ketangkap red-handed lah itu bahasa Inggrisnya, ketangkap basah lah ya gitu ya kan. Polisi akhirnya datanglah ke rumahnya si Jose ya kan, dia nangkap si Jose dan ngambil lah semua bukti yang ada saat itu. Tanya pun pada saat itu merasa lega, akhirnya dia tuh bisa bebas. Namun sebenarnya pada saat itu dia perasaannya campur aduk gitu guys. Dia ngerasa senang dia udah bisa bebas, tapi satu sisi dia juga bingung gitu, dia mau ngapain. Karena kan kalian tahu lah ya kan dari usia 14 tahun dia tuh udah nggak sekolah. Dia tuh cuma di kamarnya si Jose. Dia juga udah ketinggalan banyak pelajaran, ketinggalan banyak sekali lah step-step di hidupnya gitu yang ketinggalan dibandingkan orang lain. Nah untungnya pemerintah negara sana itu lah agak beda lah ya kan sama negara yang biasa kita kenal gitu. Negara mereka tuh cukup peduli gitu sama warganya. Jadi dari pemerintahnya itu memberikanlah fasilitas kepada si Tanya ini untuk belajar maupun juga untuk psikolog gitu kan. Psikolognya itu menyatakan kalau seandainya Tanyanya ini menderita banyak gangguan jiwa lah, salah satunya Stockholm Syndrome. Bagi yang nggak tahu tuh Stockholm Syndrome itu adalah penyakit kejiwaan di mana seseorang ini berasa empati kepada orang yang menculiknya dan ini sayangnya dialami oleh Tanya.
Nah, Tanya ini akhirnya melakukan rehabilitasi lah ya kan, ke psikolog juga dia selama bertahun-tahun. Dia juga mulai belajar gimana caranya menjalankan hidup, dia juga dikasih fasilitas untuk belajar di sekolah, dan mulailah untuk menjalani hidupnya seperti orang normal lainnya. Nah, mungkin sebagian mikir happy ending ya kan? Nggak guys, seperti aku ceritakan ke kamu di awal, kalau seandainya Tanya ini punya bapak dan punya ibu tirinya ya kan. Nah, pas Tanya ini balik, keluarganya ini happy gitu waktu dia balik ya kan, senang lah, terharu gitu kan. Bahkan sampai ada beritanya gitu ya kan, sampai ada liputannya lah kan. Kayak dia tuh disayang banget. Jadi Tanya ini ngerasa kayak akhirnya keluarganya mulai menyayangi dia gitu ya kan. Si Tanya ini inginlah ya kan sharing gitu kan, ceritain ya kan apa yang terjadi sama dirinya dia. Jadi si Tanya ini ngebuatlah satu buah buku. Nah, kalau kita buat buku ya kan, pasti kan kita harus ada latar belakang cerita bukunya ya kan. Maksudnya latar belakang kisah hidupnya lah, kenapa buku ini bisa terjadi. Kenapa si Tanya itu bisa ngalamin kejadian buruk seperti ini. Jadi Tanya tuh jujur di bukunya tuh ngasih tahu kalau seandainya dia tuh berasal dari keluarga broken home. Dia pun juga ceritain bagaimana perlakuan bapak dan juga ibu tirinya. Nah, karena buku ini diedarkan ke banyak orang, akhirnya banyak orang tahulah ceritanya si Tanya ini. Nah, bapaknya sama ibu tirinya ini nggak senang guys. Mereka tuh merasa kayak Tanya itu mencemarkan nama baik mereka. Dan kan tahu apa yang dilakukan? Mereka lapor ke polisi dong, supaya Tanya itu ditangkap karena pencemaran nama baik. Nih, bapak mamanya nih memang ada gila-gilanya ya we ya. Nah, untungnya masyarakat di sana tuh cukup baik lah ya sama Tanya. Mereka tuh support Tanya dan akhirnya Tanya itu dibebaskanlah dari segala tuduhan. Nah, bapaknya sama ibu tirinya ini bilang ke orang-orang kalau seandainya kejadian ini semua terjadi, segala keburukan yang terjadi di hidupnya Tanya itu karena kesalahannya Tanya. Mereka bilang si Tanya itu seharusnya udah ngerti lah waktu itu ya kan, kalau hal itu salah. Tapi dia masih mau aja. Jadi si Tanya itu dianggap sama keluarganya itu suka sama si Jose. Lah, ini bapak mamanya kan gila ya bisa berpikiran seperti itu. Ini anak 14 tahun loh yang seharusnya kalian tuh didik, yang harusnya kalian tuh jaga. Malah kalian tuduh macam-macam, kalian malah nganggap kalau dianya gitu yang mau gitu digituin sama Jose. Kan 14 tahun yang mau tahu apa, masih kecil. Nah, syukurlah Tanya setidaknya bisa bebas dari si Jose dan menjalani hidupnya dengan lebih baik. Meskipun dia sih menyatakan kalau dia tuh sangat benci banget sama Jose. Lah tentulah siapa lah yang nggak benci ya kan sama Jose ya kan. Akhirnya dengan proses yang begitu panjang ya kan di pengadilan ya kan, si Jose ini akhirnya dijatuhi penjara selama 15 tahun. Syukurin udah dasar pedo. Nah, sorry kebawa emosi ya kan. Tanya kemudian juga melanjutkan hidupnya. Dia bertemu dengan seorang pria yang begitu baik, yang akhirnya menjadikan Tanya itu istrinya. Jadi Tanya itu sekarang sudah hiduplah dengan normal dengan suaminya dan juga 3 orang anak tirinya. Dia memperlakukan keluarga dengan baik dan keluarga yang barunya ini sangat menyayangi si Tanya. Oke guys, sekian cerita dari aku ya. Buat kalian yang anak-anak kecil ya, tolong ya kan, kalian itu janganlah mau bergaul gitu dengan sembarangan orang, apalagi dengan orang dewasa yang ngasih kalian ini itu ya kan, dan kalian ngerasa dia tuh baik. Nggak ada yang gratis dunia ini anak-anak ya kan, itu pasti ada maunya. Dan juga buat orang tua, tolong pantaulah anak kalian ya kan. Mungkin kalian bisa jadi sibuk dan sebagainya, tapi kalian pantaulah anak kalian tuh butuh lah ya kan didikan dari kalian. Masih kecil, masih belum tahu yang mana baik dan benar, tolong diperhatikan, sayangilah mereka, peduli sama mereka. Nama juga anak tuh titipan ya kan dari Tuhan. Jadi tolonglah kalian pergunakan kepercayaan dari Tuhan sebaik-baiknya. Cintai, sayangi, didik, lindungi anak kalian. Sekian cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya ya. Bye-bye.